أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sampai pada ayat yang ke-92 dari surah An-Nisa. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Fayaqul, maka ia mengatakan, ya Al-Quran ini ngomong, Ya Rabb, wahai Tuhanku, halihi, berilah pakaian bagi orang-orang yang suka belajar Al-Quran. Ya Al-Quran ini ngomong nanti pada hari kiamat. Fayaqul, mereka Al-Quran mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhanku, halihi, berilah pakaian. Hal itu perhiasan. Berilah perhiasan kepada orang yang suka belajar Quran. Fayal basu tajul karomah, maka orang tersebut dikasih perhiasan tajul karomah, mahkota, kehormatan. Kalau kita tahu pakaian kehormatan seorang raja, pangeran sangat mewah nih. Termasuk kendaraan presiden saat ini apa jenenge itu? Yang putih itu. Dari Semarang jenenge lali ya. Kalau dulu kan ya Mercy tingkat nomor 1. Itu nanti orang-orang yang suka Al-Quran akan diberi oleh Allah tajul fayal basu tajul haram, akan diberi pakaian kehormatan. Pakaian kehormatan kebesaran. Bahwa takwa sampai tidak memiliki duduk niku. Kalau sekarang kan jas-jasan mewah, enten jas ini, pakai kemanten. Pakaian kemanten barang itu. Boleh kepingin boleh ya. Boleh kepingin. Setelah diberi fayal basu tajul karomah. Wayakul, kemudian ngomong lagi Al-Quran, Ya Rabb, wahai Tuhan, uzid, tambahkan baginya ya Allah. Lalu dikasih tajul karomah. Jadi wayal basu al-karomah, diberi pakaian kehormatan, lalu kasih mahkota kehormatan. Lalu minta yang ketiganya Al-Quran, Ya Rabb, uzid, tambahkan. Lalu ditambahkan. Setiap kali dia baca Al-Quran, satu tingkat derajat di surga, satu tingkat derajat di surga. Sampai di mana hafalnya? Dengan Al-Quran. Paham ini pun sampai tentu. Maka ketika kalau jangan belajar Al-Quran sambil angen-angen maknani. Moco ini misalkan Bismillahi pun semer dia maknani dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, diingat-ingat maknanya. Nanti satu tingkat sampai waladhdallin semuanya ngerti, satu tingkat sampai di mana ia hafal. Itu kehormatan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang suka belajar Al-Quran.
Nah, kita sampai pada ayat yang ke-92 dari surat An-Nisa yang menjelaskan tentang hukum pembunuhan. Tentang masalah pembunuhan. Wa ma kana, dan tidaklah ada li mukminin, bagi seorang yang mukmin, ayyaqtula, dia membunuh mukminan, seorang mukmin yang lain. Jadi di sini wa ma kana lil mukminin, tidak layak atau tidak boleh seorang mukmin membunuh saudara mukmin yang lain. Padha dulure mboten oleh dipandheni. Alasane napa mawon mboten diterima. Kecuali hukum kisos. Hukum kisos. Ini bicara mboten oleh ya. Sing mateni dengan yang dibunuh sama saja dalam neraka. Jadi di sini Allah mengingatkan, wa ma kana lil mu'minin, tidak boleh, tidak layak bagi seorang yang beriman ayyaqtula mu'minan, membunuh saudara mukmin yang lain, illa khata'a, melainkan tersalah. Itu artinya tersalah. Artinya boten sengaja. Mboten sengaja. Mas, kula pinjam apa pisaunya? Misalkan jaluk nyelak pisau ini, Mas. Kenapa, Pak? Kemotong nih. Yang dikasihkan tusuk lincipin iki, tak selang. Moro-moro kebreset tiba pucuke ngeneki wong niku mati. Seperti itu. Contohnya mboten sengaja kan. Mboten sengaja. Tersalah, tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan, siapa yang membunuh saudara muslim khotoan, karena tersalah di uang. Apa tebusannya? Fatahriru raqabah, memerdekakan budak. Padahal mboten sengaja. Fatahriru raqabah. Lalu wadiyatun musallamatun ila ahliha, dan memberi diat, denda yang diserahkan kepada keluarga si korban. Padahal ngapunten kula mboten sengaja niku. Larene nyelang pisau kula paringaken. Dadane kula kebreset nek langsung dadi patine niku wae. Ngapunten. Enggak sengaja. Ya sudah. Memerdekakan budak tebusannya. Kalau enggak bisa, wadiyatun musallamatun ila ahlihi, memberikan diat tebusan kepada keluarganya. Saat ini mboten enten iki. Hukum penjara berlaku polisi. Ini hukum Islam berlaku nih. Hukum Islam. Illa ayyasaddaku, kecuali ia bersedekah. Wis tak sepuro jenenge gak sengaja ya nopo. Tapi hukum negara tetap dilaksanakan biasa. Fa'ingkana min qaumin, maka jika yang terbunuh dari kaum aduwil lakum, yang memusuhi kalian, dari pihak musuh, peperangan dari pihak musuh. Wahwa mukminun, sedangkan ia sudah beriman. Fatahriru raqabatin mukminah, harus memerdekakan seorang yang beriman. Perang wong kafir. Kata dipateni ngucap asyhadu alla ilaha illallah. Mboten oleh dipateni. Hal iki paling pepu-pepu apa? Epok-epok tok. Pura-pura dipateni plus. Nah, akhirnya memerdekakan budak. Walaupun perang. Sampai di sini dijelaskan nazalat fi Abi Darda li'annahu qatala rajulan. Dari Abu Darda ini ayat ini turun berkenaan dengan Abu Darda, yang dia itu membunuh seorang yang mengaku dia telah beriman, mengucapkan kalimat syahadat. Tapi terus Abu Darda ini mengangkat pisaunya, dibunuh. Falamma dzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu diceritakan kepada Rasulullah kejadian Abu Darda ini. Qala, Rasulullah mengatakan, falamma dzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama qalaha,
Di ketika falamma dzakara dzalika Nabi, maka tatkala kejadian Abu Darda ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia mengatakan, yang berkata ini Abu Darda, innama qalaha muta'awwidzan. Dia mengatakan itu cuma melindungi diri supaya tidak dibunuh. Niki ceritanya Abu Darda. Faqala lahu, maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Darda, hal sakafta ala an qalbihi, apakah kamu sudah membelah dadanya? Delok atine niku. Apa tawamu oleh atine ku ngomong niku cuma gawe pura-pura tok? Ditanya oleh Rasulullah. Kan gak iso nggih. Nah, maka ucapan zahir orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah niku mboten oleh dipateni walaupun dalam perang. Sampai diceritakan ketika Sayyidina Ali perang wong kafir, kate mateni niku diidoni. Juh ngoten sih Sayyidina Ali. Mau membunuh sudah niat perang lillahi ta'ala, jihad fisabilillah. Baru mau dibunuh, orang itu bukan mengucapkan syahadat tapi meludahi. Duh ngoten. Langsung Sayyidina Ali mboten stok mateni. Lho napa sampeyan gak stok mateni? Enggak, iki aku wedi lek mateni mergo nafsu. Mergo sampe ngidoni aku mau. Akhlake Islam sampe koyo ngoten. Lek cara sepanjang kesuwen ngene iku wis. Oh, kok wis gak ada alasan. Tebas ae bahaya. Koyo caro ngoten iku wae. Enggak boleh. Antum saudara muslim ada seorang tawaf. Tawaf kalau zaman dulu kan jaringan tertingkat. Kalau lihat dari atas harus naik kendaraan unta kuda. Nah, ketika Rasulullah di atas kendaraan ada orang yang menyandingi Rasul. Alangkah mulianya Ka'bah, banyak orang yang tak tawaf. Lalu Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, ketahuilah, nyawa seorang yang beriman di sisi Allah lebih besar daripada Ka'bah ini. Tidak boleh ditumpahkan nyawa seorang muslim hanya karena sentimen, karena dendam, karena sakit hati, karena khawatir tersaingi. Akhirnya gak kepilih. Nanti kalau biar ngerti, yang tahun biar saya cari-cari ini nih, kalau cari-cari ini kan, betul oleh. Dia nggak ikut-ikut, nanti ada ayat setelahnya ini yang sengaja, termasuk pembunuhan secara sengaja. Nah ini nggak tersalah, kenapa? Nggak sengaja, nyawat pelenter, melengsi, ngenai uang mati, itu tak sengaja, fotoan. Kalau mikirnya enak, kalau gandum bisa, mana lagi? Lek golek, lentek golek mana lagi? Disawat kali waktu, buatan kenai meripati wong mati, itu namanya khotokan, gak sengaja. Yang ini, nyetip. Demikian pula kalau ada orang yang pinjam alat tajam, senjata tajam, sing dikasihkan itu, sing gagangin pun pucuke. Kalau kepleset, ngenai wongnya jadi patin lah, itu namanya khotokan. Oleh hati-hati. Ya, memang jenenge biyen wong biyen kuwi arane ono wali liwat. Memang ada setan yang demikian. Ketika ada seorang makan arek senok mungkin kecil, mau cepet royoan ngeten. Lalu oleh Rasulullah ditakut, anak ini sedang diseruduk oleh setan, cepet-cepet royoan diadakan. Makan yang dekat-dekat, sing enak-enak, sing cedhek, ojo royok nang rono, tidak boleh. Padahal ini bukan masalah pembunuhan yang tadi. Jadi tidak boleh. Jadi ini pelajaran bagi kita supaya hati-hati. Sesama saudara muslim tidak boleh saling membunuh. Kalau ada hal-hal hukum lain nanti itu bagian negara. Mata ini harus dipateni keluarga ini sih. Betul oleh itu hukum negara yang melaksanakan hukuman, bukan perseorangan. Mungkin tambah balas-balasan, di situ
materi sing itu balas sing itu boten enten marini. Nah, di sini Allah mengingatkan kepada kita pada ayat yang ke-92, wa ma kana lil mu'minin, tidak boleh bagi seorang yang beriman ayyaqtula mu'minan illa khata'an, membunuh mukmin yang lain illa khata'an, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an, dan siapa yang membunuh seorang yang beriman khata'an karena tersalah, maka fatahriru raqabah, maka tebusannya harus memerdekakan budak yang beriman. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan menyerahkan dia kepada keluarganya. Illa ayyasaddaqu, melainkan jika mereka itu bersedekah. Fa in kana min qaumin aduwin, maka jika yang terbunuh itu dari musuh kalian, aduwil lakum, wa huwa mu'minun, sedangkan yang beriman, fatahriru raqabatin mu'minah, maka harus memerdekakan budak yang beriman. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, wa in kana, dan jika min qaumin, dari kaum, bainakum wa bainahum, antara kalian dengan mereka ada perjanjian damai. Orang kafir maksudnya. Tadi kan orang beriman. Nah, ini orang kafir, bukan orang Islam, tapi ada perjanjian damai. Seperti yang kita rasakan sekarang, ya, ada orang yang baru Islam tapi tetap rukun, kerja bakti, tolong-menolong dalam hal kemanusiaan. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, ada perjanjian damai. Fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka tebusannya membayar diat yang dikasihkan kepada keluarga si korban. Lalu watahriru raqabatin mukminah, dan memerdekakan budak yang beriman. Itu kalau ada budaknya. Kalau nggak ada. Oke, sekarang buatan budak ini. Maka dilanjutkan tebusan yang berikutnya apa? Faman lam yajid, maka siapa yang tidak mendapati budak tadi, fasyamu, maka ia puasa syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh buka. Boleh buka. Masih bojo sampean nyeret, wis wae kurang situ nyeret, prai ganti malah. Gak oleh. Kurang situ mau ke ada rampok bisa. Nah, ada lagi hadis dulu pernah diajarkan. Siapa yang hak miliknya dirampas, dia membela diri membunuh. Kalau yang terbunuh masuk surga. Kalau yang membunuh dia masuk surga. Membela diri. Wajib pun sampean paten ini sampean bawa mboten oleh. Ojo mana-mana. Biasa membela diri, tidak apa-apa. Sabilillah. Nah, sabilillah. Membela diri. Bojone diroyok wong itu tetep mboten oleh. Bojone diroyok wong. Duwe omahe dirampok, membela diri. Membela diri. Membela diri ya. Karena ini sentimen. Beda lagi niatnya nanti. Ini tidak sengaja. Kalau itu tadi kan merampok, jenengan pergi dari satu daerah, lo tuangan, lo tuangan dicegat wong, bunuh, harus membela diri. Bisa-bisa nih, bisa-bisanya. Kalau sampai jenengan terbunuh maka mendapat pahala. Membunuh ya. Kalau terbunuh masuk surga. Karena membela harta benda. Nikmat ini musuh niku wau mergo dirampok. Kalau membunuh dapat pahala. Kalau terbunuh maka masuk surga. Tetap penjara. Nanda. Ya pokoknya aja cerita-cerita ngono. Nek sampeyan cerita dicekel. Nggih ya.
Soalnya niatnya membela diri itu wow. Ono rampok nang omah, sampe dikepung omahe niki, royokan ngoten. Dirampok, membela diri. Membela diri. Aja cerita polisi ditangkap. Oleh tebusan bahaya. Faman lam yajid, maka jika tidak mendapatkan budak, fasyam syahrain, puasa 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut taubatan minallah sebagai tobat tobat dari Allah, penerima tobat dari Allah. Puasa 2 bulan. Wa kana Allahu aliman hakimah, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi paham gini ki? Mudah-mudahan kalau jenengan dihindarkan oleh Allah dari kebencian terhadap saudara kita, sehingga sampai niat membunuh, bukan oleh dosanya besar. Itu tidak sengaja membunuh niku nggih, ayat niku tidak sengaja. Nah sekarang ini ayat pembunuhan yang secara sengaja. Wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh saudara mukmin muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya neraka jahannam, masuk neraka jahannam. Khalidan fiha, maka ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidan fiha, kekal fiha di dalamnya. Iki mboten enten abadan. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah atasnya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu adaban azimah, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, azaban azimah, siksa yang sangat pedih. Wa an ibnu Abdullah bin Mas'ud ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'ul maqtul muta'ammidan yaumal qiyamati. Orang yang dibunuh secara sengaja nanti pada hari kiamat akan datang. Orang itu yang dipateni secara sengaja akan datang pada hari kiamat. Akhadha rasahu biyadihi biyadil ukhra. Yang membunuh nanti diseret, sirah diseret sampai bajune. Diseret wong sing mateni kok ten akhirat besok. Fayaqul, maka yang mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, sal hada fima qatalani. Ya Allah, tanyakan padanya, kenapa ya sampai membunuh aku? Minta hukuman, minta perlindungan atau minta pembelaan kepada Allah. Jadi wong sing mateni besok tentunya itu nanti di akhirat akan dihadapkan oleh Allah, diseret. Maka jangan sampai kita membunuh secara sengaja. Aku gak melok mateni, tapi ngelumpuhno wong. Ngelumpuhno wong, sampean sing bagian nyekel sikile. Sampean sing bagian dolek-dolek tempat ndi wong niku, nah sengaja. Napa lek ngarani polisi ngoten niku? Rekonstruksi napa? Pembunuhan secara sengaja ngoten nggih. Rampak dulu. Mboten sik ana rapate masih kate mateni wong. Zamane rumiyin nggih. Semerep Adi Saputra Tamu Sari. Ini kula sik cilik nduk Jombang niku ngerti. Qur'ane sampai tekok mriku. Pembunuhan. Sampai di desa saya sendiri nggih, tangga desa niku nggih mateni niku tumut mari membunuh, besoknya tumut tahlilan lho. Sing mateni kecekel. Iya. Nggih. Niku wonge wonge ya gaene kerja nduk mriku omahe niku. Sampai lajeng critane ku biasa bener. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'ul maqtul, akan datang orang yang terbunuh muta'ammidan secara sengaja biqitalihi yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Akhadha ra'sahu, akan menyeret ra'sahu, kepalanya itu, biyadihi, dengan tangannya yang lain. Fayaqul, maka ia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku,
Sal hal fima qatalani. Takokno ya Allah, napa kok membunuh kula niku? Qala maka Allah dawuh Fayaqul qala maka Allah tanya kepada orang itu, fayaqul dan dia menjawab, Qatal tahu litakuna izzata laka. Saya membunuhnya karena kemuliaanmu. Berarti ini jihad. Jihad perang fisabilillah niku sudah wong kafir. Lalu setelah menjawab jawaban itu, fayaqul Allah mengatakan, fa inna hali maka membunuhmu itu karena aku. Bebas. Karena membunuhnya karena agama Allah, memuliakan Islam. Jihad fisabilillah ngoten niku, perang wong kafir. Qala wa yajil ukhra Rasulullah wa yajil ukhra muta'alliqan bi qitali. Lalu didatangkan yang dibunuh dengan yang lain. Kejadian yang lain didatangkan. Fayaqul yang mengatakan, Rabb salhada fima qatalani. Tanyakan ya Allah, kenapa ya sampai membunuh aku? Ini bukan yang lain tadi jihad. Ini ada datang lagi mengatakan kepada Allah, ya Allah sampai tanyakan kepada, kenapa kok sampai membunuh aku? Kalau Allah tanya padanya, fayaqul dan dia menjawab, qatalahu litakunal izzatal fulan. Saya membunuhnya karena kemuliaan si fulan, bukan karena Allah. Karena kepingin jeragannya naik lebih tinggi, karena kepingin punya pangkat tinggi, kekayaan, lalu membunuh persaingannya lagi. Karena persaingan di kampung, macam-macam, sentimen, itu muridnya si akeh, ngomong tua kan, sama seperti itu. Kalau Allah dawuh, fa innaha laysat lahu, maka ia bukan karena aku cara membunuh, siksa di dalam neraka. Jadi mereka seperti itu karena dosa kesalahannya, jadi tidak boleh. Fayahwi finnari sab'ina kharifah, maka orang yang membunuh secara sengaja itu dimasukkan ke dalam neraka sab'ina kharifah, 70 lantai. Jadi menunang bawah niku dan jurang niku, jurang neraka. Itu siksanya orang yang membunuh saudara muslim secara sengaja. Dan ini harus hati-hati. Nah, membunuh karena Allah ya, hukum qisas. Orang yang membunuh harus dihukum qisas. Itu bagi pemerintah ya, yang melaksanakan, bukan perorangan, bukan rakyat biasa. Rakyat biasa cuma ngomong ya pemerintah yang ini telah mateni keluarga kula, terus pun dihukumi. Kalau hukum ditegakkan kisos, gitu kisos, dan mereka mboten enten hukum kisos. Di penjara, ditangkap, diselidiki di penjara. Berapa tahun? Kira-kira itu ono sing tak omong hidup. Itu hukumannya orang-orang yang membunuh secara sengaja. Lalu pada ayat yang ke-94 Allah Subhanahu wa taala memanggil bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fisabilillah, jika kalian pergi jihad fisabilillah, fatabayyanu, maka selidikilah dulu, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan liman terhadap orang alqa yang kamu jumpai ilaikum kepadanya assalama, yang mengucapkan salam. Lalu lasta mu'minan, bukan seorang yang beriman. Jadi ketika perang fisabilillah, jihad melawan orang kafir, ada memang orang-orang itu orang mukmin yang sudah masuk Islam di sana. Tapi Islamnya itu disimpan, rahasia, dirahasiakan. Lalu ketika perang melawan orang mukmin, dia itu mengucapkan salam, assalamualaikum. Ini gak ngerti tadi paten. Karena menganggap dia bukan orang mukmin, lasta mukminan.
Tabtaguna aradul hayati dunya, karena kamu menginginkan dunia, ghanimah itu. Karena menginginkan ghanimah, soalnya boleh wong kafir cek oleh ghanimah. Fa indallahi maghanimu katsira, maka di sisi Allah itu maghanimun, jamak dari ghanimah. Ada kekayaan yang luar biasa, sangat banyaknya. Kadzalika kuntum min qablu, demikianlah keadaanmu sebelum itu. Famanallahu alaikum, maka siapa yang Allah memberikan karunia alaikum atas kalian, fatabayyanu, maka selidikilah dulu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi memang kejadian para sahabat dulu ada yang memang tidak tahu, belum diselidiki, masuk kampung kok sepi. Ono assalamualaikum boten dijawab. Ada orang kafir asali. Terus mari ono mengucap assalamualaikum moro-moro dipaten. Jadi tidak boleh. Kurang diselidiki, di sini ada banyak cerita. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang berkah, pengertian yang dalam tentang Al-Quran. Satu ayat, dua ayat kita pelajari. Mudah-mudahan mendapatkan dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum